Oke teman-teman, kayaknya sih ya persaingan IM dengan typical balance kedepannya masih akan semakin seru. Sebelumnya kita udah bahas Sal Note Zero di kelas harga 250 ribuan dan KZ EDA Balance di kelas harga 100 ribuan. Nah, kali ini datang lagi satu IM yang punya tonal balance yang bagus. Di tongkrongan-tongkrongan audiophile dan audio portable, IM ini udah jadi pembicaraan banget. Oke teman-teman, ini cerita impresi saya beberapa hari ini dengerin musik pakai Tangzu One R SG. Tangzu One R ini harganya masih stabil di angka 250 ribuan, setara dengan Sal Note Zero, dan stoknya di pasaran online Indonesia udah mulai menipis. Dan memang sih sejak awal nggak begitu banyak stoknya. Bahkan beberapa toko mulai membuka pre-order karena ready stoknya udah mulai habis. Untuk link pembelian yang masih aktif, udah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau nanti linknya mati atau stoknya habis, kabarin aja di kolom komentar, bisa kita bantu update link pembelian alternatif yang harganya masih bersaing dan punya reputasi toko yang bagus. Banyak aspek yang menarik dari Tangzu One R ini. Salah satunya adalah packagingnya. Mungkin ini adalah salah satu yang budget di bawah 300 ribuan yang packagingnya paling niat. Ukuran boxnya cukup besar, jadi berkesan mewah. Lalu desain grafis dari packagingnya juga menarik. Kesan Chinese culture diaplikasikan dengan sangat kuat di sini. Wanita Cina yang cantik dengan pakaian tradisional Cina, lengkap dengan pernak-pernik yang Cina banget. Kita buka packagingnya, kelengkapan dan aksesorisnya juga ditata dengan sangat rapi. Di paling atas ada satu buah kain, yang mungkin ini fungsinya untuk lap ya teman-teman ya. Ketika housing IM-nya kotor atau berminyak, bisalah kita bersihin pakai kain lap ini. Kain lap ini gambarnya juga wanita Cina, sama kayak di packagingnya. Di lapisan berikutnya, kita dapetin sepasang driver Tangzu One R dengan tatakannya seperti ini. Lalu di lapisan berikutnya, kita dapetin dua buah kotak yang masing-masing isinya eartips cadangan berjumlah 6 pasang dan satu buah kabel QDC dual pin 0,75 mm. Dari packaging dan kelengkapannya ini, sangat jelas kalau Tangzu sangat memperhatikan detail-detailnya. Good job buat Tangzu. Selanjutnya, untuk build quality-nya, housing dari Tangzu One R ini secara umum berbahan plastik ABS resin yang tidak terlalu solid, cenderung tipis dan bobotnya ringan. Baiknya, nggak ada potongan resin atau sudut-sudut yang berasa tajam di kulit telinga, aman. Faceplate-nya juga masih berbahan resin yang sama, tapi dipercantik dengan corak-corak emas bergambar menyerupai awan. Kesan Chinese culture-nya sangat terasa ya teman-teman ya. Lalu ear tips-nya, kita dapetin totalnya 7 pasang, teksturnya cukup lembut, tapi nggak yang tipis. Ini pas buat saya sih. Kita lepas ear tipsnya, kita ketemu sama nozzle yang berbahan metal berwarna gold. Saya suka banget sih sama nozzle-nozzle berbahan logam kayak gini, bisa nambahin kesan mewah. Dan tentunya juga lebih kuat dan nggak gampang aus untuk kita yang sering gonta-ganti ear tips. Lidah nozzle-nya ini rasanya akan awet ketimbang nozzle yang polos berbahan dasar resin. Lalu lebih detail lagi, kita bisa lihat filternya. Entah bahan dasarnya apa, seperti kain, warnanya hitam, pori-porinya sangat lembut, yang jelas bukan filter bermaterial logam. Lanjut ke kabelnya, kabel bawaan Tangzu One R ini berjenis OFC, silver plated cable. Dibikin twisted kayak gini, panjangnya standar 1,2 meter. Kabelnya lumayan lentur, nggak kaku. Konektornya di belakang box tertulis 0,78 mm, tapi karena bentuknya yang mirip sama QDC 0,75 mm, bukan menyerupai dual pin 0,78 mm, saya iseng-iseng aja pasangin kabel dari KZ EDA Balance yang tipenya 0,75 mm QDC, dan ternyata pas teman-teman. Jadi saya simpulkan, ada kesalahan penulisan tipe konektor di sini. Jadi buat teman-teman yang punya kabel bawaan KZ atau KZ yang tipenya QDC 0,75 mm, ketika butuh mikrofon mungkin ini sangat bisa dipakai dan cocok banget. Karena di kabel bawaan Tangzu One R yang saya beli ini nggak ada mikrofonnya. Earphone jacknya standar 3,5 mm, gold plated, 3 pole, dan bentuknya L-shape, housing jacknya karet. Lalu splitternya banyak karet juga, tapi dibuat hampir mirip kayak akrilik, tapi tetap lentur. Earhooknya biasa aja, kayak earhook dari kabel-kabel over-ear yang lain. Untuk fittingnya, baik housing maupun earhooknya, semua terasa nyaman dan nggak ada komplain dari saya. Lalu selanjutnya kita bahas sound quality-nya. Secara sekilas, Tangzu One R ini punya tonal balance yang hampir mirip sama KZ EDA Balance yang tonalnya balance dan agak warm. Dari frekuensi low-nya atau bass-nya, One R punya kuantitas sub-bass maupun mid-bass yang cukupan. Deep di sub-bass-nya cukup terasa dan punch dari mid-bass-nya juga terasa pas. Cukup lah dan nggak lebay. Ini juga mengingatkan saya ke KZ EDA Balance. Kontrolnya juga aman, nggak bikin area mid atau high-nya terkesan terlalu mundur. Memang masih agak mundur, khas mild V-shape, tapi masih mendekati balance. Lalu frekuensi mid-nya atau vokalnya, One R punya karakter vokal laki-laki maupun perempuan yang cukup tebal dan warm. Bukan yang kering seperti kebanyakan yang bertonal bright atau netral. One R punya karakter vokal yang mirip juga dengan EDA Balance, tapi sedikit lebih mendekati shouty maupun sibilance di vokalnya. Hanya mendekati aja sih, jarang sekali, tapi terasa hampir shouty. Vokal laki-lakinya bertenaga dan vokal perempuannya sweet. Dan lagi, vokal dari One R ini memang agak sedikit mundur, tapi jadi ngasih kesan yang natural. Soalnya kalau vokal semakin ke depan, biasanya semakin mendekati shouty. Artikulasinya juga jelas, dinamikanya juga pas buat nyampein emosi dari vokalisnya.
Frekuensi high atau treble-nya punya presentasi yang juga cukupan. Kita masih bisa dengerin instrumennya detail, ngejaringnya terasa cukup, dan sangat aman dari pick atau nusuk-nusuk. Treble di sini juga aman buat vokalnya, nggak bikin vokalnya sibilance. Secara overall tonalnya, bagi saya, Tangzu 1R ini jadi pilihan ideal untuk teman-teman yang merasa bass dari KZ-ISX atau Ki KZ-X HBB terlalu besar. Nah, 1R ini punya presentasi bass yang kuantitasnya ada di tengah-tengah antara Soundcloud Zero dengan KZ-ISX atau Ki KZ-X HBB. Presentasi bassnya punya kemiripan dengan KZ EDA Balance, tapi sedikit lebih dirapihin lagi. Lalu teknikalnya, sound staging dari Tangzu 1R ini cukup luas, tapi bukan yang istimewa kayak EDX Ultra atau Asgore Venus ya teman-teman ya. Imagingnya depan belakang maupun kanan kiri cukup bagus, kesan 3D imagingnya masih bisa dirasain dengan cukup baik di musik-musik instrumental, akustik, maupun musik pop atau rock. Separasinya juga cukup baik, instrumen dengan vokal maupun instrumen dengan instrumen yang lainnya, punya pemisahan yang cukupan dengan positioning yang cukup akurat. Sekarang saya mau ceritain sedikit sekilas perbandingan dengan EM Balance yang lain. Yang pertama dengan Soundcloud Zero, jelas di sini perbedaannya sangat tegas di sektor low-nya atau bass-nya. Buat teman-teman yang terbiasa dengan earphone berkarakter ngebass, Soundcloud Zero akan terasa agak kering, baik low maupun mid-nya. Nah, Tangzu 1R ini bisa jadi pilihan yang lebih manusiawi untuk teman-teman yang lagi mencoba bertransisi dari EM berkarakter V-shape bass besar ke EM yang karakternya mendekati balance. Kalau dikomparasikan dengan KZ EDA Balance, kalau teman-teman enggak terlalu memperhatikan teknikalitas suaranya, tonal dari KZ EDA Balance dan Tangzu 1R ini punya karakter yang cukup mirip. Perbedaan di sektor bassnya hanya tipis sekali, nyaris sulit dibedakan. Di KZ EDA Balance, kuantitas bassnya sedikit lebih besar daripada 1R, tapi ya cuma tipis sekali perbedaannya. Di sektor midnya, vokal dari 1R ini sedikit lebih mendekati shouty daripada KZ EDA Balance, tapi keduanya masih masuk dalam kategori vokal yang aman. Di sektor high-nya, treble EDA Balance sedikit aja terasa lebih kasar, tapi terasa lebih airy. Secara overall tonalnya, EDA Balance dan Tangzu 1R ini mirip banget kalau nggak bener-bener diperhatiin secara detail. Tapi untuk teknikalitasnya, Tangzu 1R punya sound staging yang sedikit lebih luas dan lebih baik dalam menggambarkan ruang dari musiknya. 3D imagingnya lebih terasa, positioning instrumennya juga sedikit terasa lebih akurat, juga separasinya yang lebih oke. Kesimpulannya, worth it atau enggak sih Tangzu 1R ini di harga 250 ribuan? Tangzu 1R ini boleh dibilang adalah salah satu EM budget di bawah 300 ribuan yang punya tonal balance yang sangat bagus dan bagi saya pribadi jadi yang paling worth it sih untuk saat ini. Untuk saya pribadi, Tangzu 1R ini salah satu EM paling all-rounder di harga di bawah 300 ribu. Dikasih lagu apa aja enak, mau K-pop, rock, pop, metal, dangdut, EDM, jedak-jeduk, semuanya enak didengerin pakai 1R ini. Bisa dibilang, Tangzu 1R ini kayak EDA Balance dengan sisi teknikalitas yang lebih bagus. Kalau dana teman-teman mentok di angka 150 ribu misalnya, EDA Balance bisa jadi alternatif paling dekat dengan 1R, malah harganya cuma berkisar 100 ribuan aja sampai 120 ribuan. Nah, kalau ada dana lebih, katakanlah 250 ribu sampai 280 ribu, baiknya ambil Tangzu 1R ini aja, biar lebih maksimal. Oke, segitu aja impresi dari saya untuk Tangzu 1R ini teman-teman. Untuk kelanjutannya kita bisa diskusi di kolom komentar kayak biasanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini, karena kedepannya masih banyak banget earphone baik EM maupun earbud yang bakal jadi bahan diskusi kita di channel ini. Oke, assalamualaikum.